Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Bapak dan Ibu calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali forum kita pada pagi hari ini dengan senantiasa meluruskan niat kita bahwa kehadiran kita di tempat ini semata-mata adalah karena mengharap ridha Allah, bahwa kehadiran kita di sini dalam rangka menuntut ilmu yang pertama, yang kedua bersilaturahim, ya, dan yang ketiga dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan dengan tiga niat tersebut, ya, semua aktivitas kita pada hari ini dan apa yang telah kita persiapkan, ya, untuk bisa terwujud, baik itu waktunya, tenaganya, hartanya, ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga di setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita juga harus selalu menyampaikan salawat dan salam, ya, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, karena salawat itu menjadi penyambung, ya, antara kita dengan Rasulullah, di mana bahwa pertama kita menghargai, ya, dan mensyukuri jasa-jasa beliau, karena beliau adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir yang Allah utus untuk menyampaikan risalah tauhid, ya, dan alhamdulillah kita sudah menjadi bagian dari Islam itu sendiri. Islam sudah menjadi pandangan hidup kita. Islam sudah menjadi tata cara kita di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Jadi atas jasa-jasa beliau, maka sudah selayaknya kita juga berharap, ya, agar kita terinspirasi terus oleh Rasulullah SAW, ya, karena beliau adalah uswatun hasanah, Ibu, ya, uswatun hasanah. Jadi teladan kita, teladan dalam pengertian beliau sebagai kepala keluarga, teladan beliau sebagai pemimpin umat, ya, teladan beliau sebagai, ya, nabi, ya, yang menjadi contoh ibadah buat kita, bagaimana membangun hubungan yang baik antara makhluk dengan Khalik, ya. Beliau juga adalah panutan atau teladan dalam akhlakul karimah, baik di kalangan sahabatnya maupun bahkan di depan atau di hadapan musuh-musuhnya, ya, yang membenci Islam. Beliau tetap menjadi uswah. Jadi karena dasar itulah, maka pantas setiap saat kita menyampaikan salawat, ya, yang mudah-mudahan dengan salawat itu muncul, Bapak Ibu, dalam pribadi kita itu semangat yang kuat untuk selalu beruswah, ya, kepadanya, begitu. Karena boleh jadi kita membanggakan keberadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak begitu sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, gitu, ya. Nah, jadi dengan salawat itu mudah-mudahan, ya, ada semangat, ada keinginan yang kuat, ya, bahwa Rasulullah menjadi sumber inspirasi kita, gitu. Baik Bapak sekalian, dari pertama kita laksanakan penyelenggaraan bimbingan ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak sekali, ya sebut saja
kaidah ya, tata cara dan lain sebagainya yang terkait dengan persiapan ibadah haji kita ya, insyaallah. Nah, pada pagi hari ini kita ingin sama-sama mempelajari ya, atau memahami beberapa aktivitas yang nanti kita laksanakan di Mekah maupun Madinah ya, terkait dengan usaha kita untuk memahami, memaknai begitu ya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena sejarah itu apa ya, terikat juga dengan waktu ya, dan sumber-sumber peninggalan sejarahnya begitu ya, bahwa ya Rasulullah atau Nabi itu hak, benar adanya ya. Kalau benar adanya, apa bukti-buktinya gitu. Nah, bukti-bukti itulah yang menjadi prinsip di dalam memaknai sejarah ya. Jadi ada nanti satu kegiatan ya, yaitu ziarah Bapak Ibu, baik itu di Mekah maupun di Madinah ya, ziarah, berziarah. Jadi zaro yazuru ziaratan, itu dalam bahasa Arabnya. Ziarah itu berkunjung, ziarah itu berkunjung ya gitu. Berziarah, tapi berkunjungnya itu untuk hal-hal yang manfaat, mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah gitu. Itu ziarah ya. Benten sarang healing gitu. Nama healing Sundanya punya Pak. Haling. Aya healing, Bu, aya refreshing, aya naon deui? Traveling ya. Healing, refreshing, traveling. Nya healing. Aya cicing. Aya nguriling ya, macam-macam. Nah, kalau haji sama umroh itu Ibu sudah mencakup semuanya ya. Jadi rihlah itu kan berpergian ya. Rohala yarhalu, rihlah. Irtihal itu pergi gitu. Irtihal itu pergi. Kadang orang Arab itu menggunakan kata rihlah juga Pak untuk kapan kamu pergi misalnya. When ente rihlah kata itu. When atau fen ente rihlah. Kemana perginya sekarang acaranya gitu. Kadang nyebut rihlah juga. Atau ruh itu pergi ya. Mughadrofen ruh katanya. Kalau besok acaranya pergi kemana? Gitu. Kadang-kadang orang Arab suka nanya begitu. Karena bahasa amiyah ya, bahasa gaul. Jadi tidak terlalu gramatikal gitu. Orang Arab kan naros kayak man ismuka, gitunya, siapa nama Anda gitu. Mereka mah kadang-kadang ismak min kata gitu. Ismak min dibalik. Namanya siapa? Gitu. Fen jawaz safar. Mana ini apa namanya paspor. Jawaz safar itu paspor. Biasanya di bandara tuh nanti tanya, jawaz safar, Fen. Mana gitu dikumpulkan, Pak. Biasanya gitu. Ya, sambil juga Bapak Ibu belajar bahasa lah sedikit ya. Keren. Itu dia itu langsung cacisus bahasa Arab. Pan 40 hari, Pak. 40 hari malam lumayan. Unggal dinten pokoknya Bu turun di hotel ya. Temui itu apa namanya ya, para ininya tukang yang dagang-dagang di situ ya, toko-tokonya gitu, taros datang ke situ, kam saman itu berapa harganya, kam ya, coba sami-sami, madza itu apa, ma atau madza, ma apa, terus aina ya gitu. Punten Nabi ini punya, mohon izin berdiri. Acap nggak apa di sana aja, di sana aja nggak apa, bising ya. Coba madza, masmuka, ismi Ahmad, ismi Fatimah. Ya, sekedar untuk ini aja ya, ismi Fatimah gitu. Ya, sana ismi Syahrini kade ulah. Karena di sana tuh terkenal Pak Bu, Syahrini gitunya. Terkenal. Mami artos kayak Bu Jokowi. Ya, mata uang gitu.
Kantos ada yang tanya Pak Bu di waktu mau menukar uang, si pihak yang money changernya itu naros Indonesia entah orang Indonesia ya, saya bilang orang Indonesia. Cek mana teh ada Jokowi itu apa? Karena orang Indonesia selalu kalau nunjukin uang itu kan Jokowi 100 ribuan deh ya. Terus saya bilang Jokowi itu kepala negara. Nah, gitu. Wa Raisul Jumhuriyah Indonesia, presiden. Saya bilang, oh kata dia. Jadi nggak ngerti Bu, karena tahu yang misalnya halal Jokowi halal gitu. Meren ku rupiah teu naon gitu maksud nama meren. Jadi saya dasar anu tukang dagang teh. Ai jamaahnya ibu-ibu kabeh teh ngalet bade ka haram teh. Di jalan teh kan di ieu Syahrini cenah kitu ka ibu-ibu teh. Astagfirullahalazim. Eta aya aku kituna ada Pak Bu orang Arab gitu ya sami wae lah da ya. Nya anu cunihin aya, anu bager aya. Orang Arab kita sami wae. Kenapa Nabi dihadirkan di sana itu ya? Salah satunya kan orang Arab itu punya tabiat keras ya. Terus juga perilaku-perilakunya kadang-kadang juga berlaku zolim lah gitu nya. Heureuy kita suka malinaan Pak Bu, itu si orang Arab teh pun. Gitu ya. Dulu juga ada sejarahnya Pak Bu ya. Dulu itu sahabat-sahabat Rasul itu tidak semuanya serius semua. Banyak yang komedian lah gitu nya. Coba Bu, Pak, ada aturan gini ya, Nabi itu entah unta entah kambing dalam kitab itu dijelaskan. Jadi salah satu kambing Nabi itu hilang. Gitu ya. Jadi saya cari nggak ada. Ternyata sudah disembelih sama sahabatnya. Tah si dagingnya itu disuguhkan Nabi. Tah Nabi atoh we, alhamdulillah sudah daging kambing. Ai pas beres, daging kambing siapa ini? Dari mana? Daging kambing engkau ya Rasulullah. Rewasa Rasulullah. Meureun rek ngambak kumahanya, teu ngambak kumaha. Rasulullah cuma tersenyum sudah aja. Nah, anu sampai kaki itu gitu. Jadi orang Arab begitulah. Jadi manggil orang tapi kalau manggil orang biasanya langsung Muhammad gitu. Jadi siapapun dinamai Muhammad. Gitu ya. Haji gitu. Kadang-kadang nyebutnya Haji, kadang Muhammad gitu nyebut. Gitu aja. Memanggil semua orang tuh Muhammad. Kalau di sana. Itu gaulnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau di minggu-minggu lalu kita sudah pelajari tentang kaidah-kaidah melaksanakan haji ya. Kita pertama itu umroh terlebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu nanti gelombang 2 maupun gelombang 1 pasti umroh dulu ya, karena hajinya belum. Haji menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi datang ke sana mau gelombang 2, gelombang 1 itu pasti nanti ada masa untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu Pak. Ya. Setelah itu menunggu baru nanti haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau kita berada di Mekah atau Madinah itu ada rangkaian acara namanya ziarah. Ya, jadi ziarah dalam kota. Ada ziarah luar kota, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ke Madinah terlebih dahulu, berarti nanti ziarah di Madinah ada, terus ke Mekah. Ya, kalau yang ke Mekah dulu, nanti ziarah di Madinahnya terakhir. Jadi sesuai dengan pertukaran ini aja waktu, ya, waktu sama gilirannya tadi gelombang. Gitu. Kalau ibu ke Mekah dulu, nanti ziarahnya di Mekah ada. Ya. Nah, ziarah Mekah itu biasanya sebelum hajian. Ya. Tapi kalau waktunya sudah dekat dengan hajian, Pak, itu nanti ziarahnya biasanya setelah hajian. Gitu ya. Setelah hajian. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa kita itu nanti akan ada di sebuah tempat yang sangat agung, ya, yang sangat sakral, yang sangat di situ keberkahan Allah turunkan setiap hari, ya. Itu tempatnya ada di Masjidil Haram. Kalau ini rencana Masjidil Haram tahun 2050.
Tuh Bu, Pak, nanti pondokan-pondokan haji itu akan ada di sekelilingnya. Itu ratusan ribu jamaah, bahkan jutaan di sini nanti. Iya. Gitu ya. Ini Ka'bahnya kecil. Kalau sekarang kan masih begini ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ke museum lihat coba. Di museum itu ada maketnya. Ya, rencana pengembangan. Karena Tanah Suci Haram itu akan menjadi kota yang paling modern, indah ya di dunia. Gitu. Jadi apa namanya, pemaknaan bahwa kota suci itu tidak sebagaimana orang-orang ya, Waalaikumsalam, silakan Bu. Tidak sebagaimana misalkan tempat-tempat untuk keramat, enggak ya, tapi itu adalah masjid gitu. Nah, ini sekedar saja ya, tapi ini nggak jadi bagian dari haji umroh. Pilih gitu, Bapak biar apal tinggi nanti sabaraha meter, tidak ada urusan sang haji, gitu. Imah nguningakeun unggul, gitu ya. Informasi saja buat Bapak Ibu. Pilih gitu, pengetahuan saja. Tah, iya Bu, tingginya mau enak ujian ya mah. Nah, jadi tingginya itu 89 meter. Ini menara-menaranya Bu, ya. Lalu gaya arsitekturnya itu arsitektur Islam. Nah, sebetulnya arsitektur Islam itu gabungan Ibu antara budaya ataupun peradaban ya, Romawi dan Persia. Menara itu arsitektur Persia. Kan dari munaro, menara, api. Nar itu kan api. Dulu Persia itu kan beragama Majusi, penyembah api, menara. Jadi munaro, bukan munaroh. Munaroh mah benten deui eta nami. Menara dari kata nar gitu. Itu api. Nah, kalau kubah, dom itu adalah budaya arsitektur Romawi. Yang asli dari arsitektur Islam itu adalah tapal kuda. Makanya kalau pintu masjid ataupun jendela-jendela masjid itu biasanya tapal kuda ya. Nah, itu tuh arsitektur Islam tuh aslinya tapal kuda. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan, itu al adiyat. Demi kuda-kuda yang sangat lari cepat ya, sehingga berkilauan. Nah, jadi gabungan ya. Jadi masjid itu gabungan dari 3 unsur arsitektur dunia. Persia, kemudian Romawi dan Islam itu sendiri, masjid itu. Ya. Upami pusdai taya kubah. Coba tinggal aku Ibu, bapaknya di luar masjid itu kubah ya, gitu. Jadi masjidnya masjid gedung sate. Kubahnya kubah gedung sate ya mah. Masjid yang dibangun atas dasar anggaran dari pemerintah ya, gitu. Tapi ya sah, maksudnya gini ya, kedah kubah masjid tidak selalu ya, tidak selalu harus ada kubah masjid itu, karena kubah itu budaya peninggalan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, menaranya ada 9 seingat saya ya. Kapasitasnya ini kalau semua bisa masuk itu 2,5 juta orang dalam satu waktu. Jadi kalau sholat Id ya dipenuhi terus oleh jamaah, itu bisa sampai 2,5 juta sampai ke halaman. Ya. Karena di halaman masuk ke masjid itu lumayan Pak Bu. Kata ibu teh pasti cangkel gitu ya, karena jalan tuh ternyata baru nyampe halaman, masuk lagi terus ke dalam gitu. Ya, setiap kali jalan tuh lumayan bisa 2-3 kilo. Ya. Gitu. Nah, ini luas kawasannya dan terus dibangun ya. Pintu besarnya ada 45, tapi akses masuknya ada 120 pintu. Nah, ibu mah ngapalkeun mangke nomor nawe. C2 3. Angka Islam tahu kan ya, 1 2 sebenarnya Quran Bapak. Nah, itu aja hafalkeun. Soalnya masuk ke Masjidil Haram, keluarnya belum tentu pintu yang sama. Sok diputar-putar ku si askar gitu. Karena nggak boleh lewat sini kata. Saya sana haji gitu. Roh, pergi ke sana gitu. Ya, gitu. Nah, kalau gerbangnya nanti seingat saya ini ada 5 ya, gerbang yang besarnya itu. Nah, toiletnya ada 13.000. Sudah haram teh. Mangga ibu tong sieun banyak, tong sieun pinuh 13.000, tapi dah jamaahna kayak panjutaan.
anger we rada ngantri gitu. Pami ka ibu teh ka handap teh bapak teh kan teh. Aduh, ya kieu heula aja 5an, 8 terus we gitu. Ka disiplin saja. Ya, tenang, disiplin saja gitu. Nah, kemudian rak sendalnya lebih dari 4.000. Nah, tapi biasanya kalau kita mau tawaf atau mau sa'i ke Masjidil Haram itu sendalnya dibawa saja Pak Bu. Ya, di plastik. Pakai plastik, masukin ke tas. Ternyata ada tas tenteng tuh, bawa. Nah, di tas tenteng itu selalu saja Bu air ya yang dibawa itu. Kemudian kue, ya sedikit kue sama buah-buahan lah kalau ada. Kalau nggak kue aja, kue air tuh harus selalu ada di kantong. Bila orang teh nungguan lapar, makan dulu gitu. Ya, begitu. Kan gini Bu, Pak, apalagi pami bapaknya mau berjamaah Jumat terus di depan dekat Ka'bah itu mesti masuk jam 9 Pak. Kalau Bapak masuk jam 11 mau kebagian. Ya. Jadi biasanya orang tuh kalau jam 9 sudah mulai masuk ada di dekat Ka'bah. Nah, didinya teh kan lami nungguan panas segala macam, tapi haus minum gitu. Nah, ambil kue gitu ya. Itu memang apa ya? Ya harus ada ikhtiar yang kuat gitu kalau mau persis di depan Ka'bah pas sholat Jumat gitu ya. Tapi peminta malah di dalamnya ada sah juga kan gitu ya. Ulah kieu Pak Bu mencari afdol tapi kemudian jadinya terpapar gitu ya. Maksudnya kita nggak sehat, sakit. Jangan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang diutamakan dalam haji itu adalah sahnya. Bisa pahami ya? Sahnya ibadah, bukan afdol. Karena untuk mencari afdol itu agak susah. Ya. Untuk mencari afdol itu agak susah. Mengapa? Enggak. Di palih di aya nu kosong ini, Ibu? Ah ya Pak, enggak. Sobat. Ya. Bapak Ibu, jumlah jamaah yang sekarang terdaftar di Pusdai itu terus bertambah ya. Sekarang sudah masuk kemarin 2 jadi 55 orang. Dan 55 ini akan terus bertambah insya Allah ya. Karena potensinya kalau di Pusdai itu biasanya 2 bus. Dan kayak pamit saya pengumuman resmi pemerintah pelunasan toh mulai ngeberdeg. Ya, dari DKMenag juga suka dilempar ke Pusdai juga gitu, dititipkan gitu. Yang haji-haji yang baru-baru itu ke Pusdai. Jadi biasa ya nanti kalau misalnya terus gitu ya ada yang baru. Nanti yang belum mendapatkan haknya pertemuan sekian kali itu nanti kita tambah. Gitu ya. Setelah selesai, nanti kita adakan waktu khusus tambahan untuk mereka yang baru bergabung. Ya. Begitu. Tidak usah khawatir. Jadi setiap kali kalau baru masuk ikuti saja dulu Pak ya, Ibu ya. Apa yang sekarang disampaikan. Nanti yang kurang-kurang yang belum insya Allah ditambahkan. Diprivatkan lah di sana di kantor. Nah jadi nanti sendal dibawa ya. Sendal dibawa. Memang raknya banyak tapi khawatir kita lupa nyimpen. Ya 4.000 udah tuh Bu. Asal belah mana tadi teh bahasa belah dieu da padahal raknya sami. Jadi aman malah dibawa saja. Bapak Ibu, ini sekedar wawasan saja tentang Ka'bah itu apa dan bagaimana ya. Jadi Ka'bah itu satu bangunan yang sebetulnya tidak memiliki arsitektur yang wah sebagaimana peninggalan-peninggalan budaya Romawi ya, Persia begitu. Wah, hiasan-hiasan atau nanti siga Borobudur misalkannya aya pahatan-pahatan, enggak ada. Ka'bah itu hanya sebuah kotak saja. Ya, bangunan berbentuk kotak. Gitu. Yang di dalamnya kosong. Tiangnya ini 3. Partisi marmer enggak ada, kosong. Kalau dulu di zaman jahiliyah di dalamnya ada patung-patung. Ya, untuk disembah patung-patung semua. Makanya ketika Futuh Mekah sama Nabi kan keluarkan semua patung itu katanya, dikeluarkan karena syirik, gitu ya. Nah, patung-patung itu dikeluarkan oleh Nabi pada saat Futuh Mekah, ketika Mekah dimerdekakan, ya, oleh Nabi. Nah, jadi isinya hanya 3 tiang ini. Pernah Aisyah itu minta, ya Rasulullah, kata Aisyah, aku ingin sholat di dalam Ka'bah. Nah sama Rasul dipegang tangannya, dibawa ke Hijr Ismail. Sholatlah engkau di sini.
Karena sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah, itu kata Nabi, ya. Jadi kita kalau ada kesempatan sholat di Hijr Ismail, Bapak Ibu, ya, itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, begitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kan orang sering mengatakan berdoa di multazam itu mustajab. Ya, sebetulnya bukan hanya di multazam, Bapak Ibu. Di semua tempat di Masjidil Haram, kalau Bapak Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh itu pasti mustajab. Jangan khawatir, ya. Bilih gitunya, pas ada pan dekat multazam, ada ukur sabaraha senti belah dia. Tuh diukur-ukur, Bu, udah moal. Bari nagenya pas kondisi gitu mah moal tiasa ngukur. Sok we heureun. Gitu. Udahlah berdoa saja, gitu ya. Yang penting di belakang makam Ibrahim mengarah ke multazam. Di sini juga bisa dimaknai ya mengarah multazam gitu. Ya, mau di sebelah sini berdoanya insya Allah mustajab, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dipusingkan dengan masalah kudu di dia tempatnya gitu. Di Masjidil Haram dimanapun tempat berdoa itu baik, ya, mustajab. Nah, ini Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, rukun Syam, rukun Yamani. Nah, yang dimaksud dengan nanti membaca doa Rabbana Atina itu dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Nah, dari sini Bu, pas lewat sini Pak, semua bacaannya sama, Rabbana. Ya. Jadi pas sudah doa masing-masing, di sini mulai tawaf itu Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan kita mencium Hajar Aswad, ya. Karena Nabi mencontohkan pada saat itu Nabi dalam keadaan penuh sesak, Nabi dari jauh Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ketika Nabi mengendarai unta, pakai sapu tangan, ya, diangkat pakai tongkatnya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, kita juga sama, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil dalam hati itu diyakini, Bapak Ibu, ya, ya Allah, aku datang ke tempat ini, ya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala dosa-dosa yang masih aku bawa, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Terus subhanallah walhamdulillah wala. Di situ Bapak Ibu silahkan sampaikan doa sebanyak mungkin, ya. Di setiap putaran itu, ya Allah, mudahkan segala urusan anak-anakku, ya, cucuku, anugerahi mereka ilmu yang manfaat, mudahkan rezekinya, ya Allah, ya, beri aku kemampuan menyelesaikan masalah, ya Allah, di rumah tangga, di pekerjaan, ya. Ya Allah, hadirkan orang-orang, ya, yang jujur, ya, untuk bisa sama-sama berusaha denganku, gitu. Aku minta partner bisnis yang, ya, yang jujur, karena seringkali, ya, kita jujur, rekan kerja kita nggak jujur, partner bisnis kita nggak jujur, ayah masalah gitu. Itu ujian manusia, ya. Minta diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak, ya. Minta diberikan kesahajaan, ya, kita tuh agar ulah ka bandang, ulah ka ieu ku dunia gitu tuh. Pan ayeuna mah Bu serba iklan teh nya. Dina handphone tring iklan nawarkeun eta we basa piring katel, da urang teh ngabuka eta gitu nya. Ayo nawarkeun mobil, da urang ngabukana eta masalah mobil. Jadi apapun yang Bapak Ibu buka di medsos itu akan dialgoritme oleh mesin gitu. Lamun ibu muka we misalkan, ya, cik orang nyari naonnya kursi nu bagus, kita kursi teh bakal terus muncul gitu. Tapi orang teh ulah kagoda kade. Gitu. Nah, jadi setiap putaran itu doa. Kalau nggak hafal doanya dalam hati sampaikan, ya, gitu. Ya Allah, karuniakan aku tubuh yang sehat. Ya Allah, berikan penjagaan padaku, ya, tentang pendengaran, pandangan, lidah atau lisan, ya, yang membaikkan orang, yang menyenangkan orang, begitu Pak Bu, ya, gitu. Jadi setiap perputaran itu doa. Baca Quran boleh, berdoa boleh, berzikir pun bisa, ya, gitu. Asal ulah ngalamun we. Kita syukurin, nah nguruling kieu jeung batur, hor maca doa henteu gitunya, zikir henteu, kamana ulah sampai kaki itu isi pokoknya itu dengan berzikir atau enggak baca Quran yang bisa. Kada Bu, ya? Ada yang begitu. Oh,
jangan bengong. Jadi ikutin arusnya kumaha gitu, ningali keadaan kumaha. Harusnya berzikir. Sok aya kadang gitu Pak Bu. Ya, sering saya tuh melihat kalau lagi tawaf itu ya ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak tuh diem gitu. Jadi ieu teh berzikir terus ya jadi si ganu ikut tuh ya sayeuna gitu ta. Ya, jangan sampai begitu. Nah Bapak Ibu, pintu ini berlapis emas. Ya, ini ada tangga ke atas. Tapi ini kalau aslinya ketutup. Ya. Apa nama penutupnya Pak? Kiswah. Ya. Penutupnya namanya kiswah. Itu dijahit khusus. Kalau ada kesempatan sih kita bisa nanti melihat ke museumnya ya. Museum Kiswah. Itu ada. Nah, jadi ini Hijr Ismail. Hijr itu batu ya, penanda bahwa dulu ya Ismail dan Bunda Hajar itu tinggal di sini. Awal-awalnya kan ketika belum ada Zam-Zam itu ditempatkan tempat yang tandus. Robbi ini askantu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liqimus shalah. Wahai Tuhanku, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, dia berdoa, Rabbi inni askantu wa min dzurriyyati, Engkau tempatkan aku dan keturunanku di sini, tempat yang tandus, yang tidak ada apapun ya Allah. Air tidak ada, tumbuhan tidak ada. Ya. Inda baitikal muharram, tapi tempatnya tempat yang sangat suci di sisimu. Gitu. Ya, makanya Nabi Ibrahim kan berdoa. Gitu ya. Jadi minta faj'alhu, jadikan ya Allah semua orang itu tertambat hatinya untuk sampai ke Mekah ini. Didoakan sama Nabi Ibrahim Bu, di awal itu tahun berarti 6.000 tahun yang lalu. 5 atau 6.000 tahun lalu Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Rabbi inni, di Quran ya, surat Ibrahim. Rabbi inni askantu wa min dzurriyyati ya biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat di lembah yang tandus yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ada yang dalam satu kisah disebutkan yang dimiliki Hajar itu hanyalah kurma, tapi itu pun sedikit. Jadi airnya sudah habis. Makanya kenapa nanti mencari air ya, lalu muncullah air Zam-Zam di situ. Mukjizat. Nah seperti itu. Ya. Dan tidak ada Bapak Ibu satu keharusan secara ibadah, misalnya harus menyentuh, tidak. Ya, karena ada orang yang meratap-ratap ya, wah ke Ka'bah, itu tidak dianjurkan. Kita datang ke sana tuh bukan untuk meratapi Ka'bahnya, tapi hadirkan hati untuk terus terpaut hati kita dengan pemilik Ka'bah. Makanya ungkapannya kan Rabb hadzal bait li'ilafi Quraisy, ya, إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت يا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi فليعبدوا رب هذا البيت. Dulu orang-orang Quraisy itu Bu ditegur dengan ayat itu. Ya, ketika Ka'bah akan diruntuhkan oleh pasukan Abrahah dari Yaman, itu semua tidak ada yang bisa menghadang. Ya, ada waktu itu satu suku menghadang pasukan Abrahah, tapi itu bukan lawannya, tidak sanggup, mereka kalah. Sampai sudah dekat dengan Ka'bah, kurang lebih 7 kilo. Jadi kalau Ka'bah itu gedung sate, itu di Jatinangor mereka berhenti. Kurang lebih lah ya. Atau enggak di Cileunyi lah gitu, Cileunyi berhenti. Itu udah dekat. Ya. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib kakek Nabi itu langsung berhadapan dengan Abrahah. Karena kan beberapa ternaknya itu disita oleh Abrahah. Nah, kemudian ditanya, ini ternak siapa? Ini ternak milik Abdul Muthalib. Siapa dia? Dia adalah tokoh masyarakat Quraisy yang dihormati. Kalau begitu kata Abrahah, aku ingin bertemu dengan dia, tokohnya kan. Nah, bertemulah. Nah, Abdul Muthalib niatnya adalah mengambil hewan-hewannya itu ya, ternaknya itu. Tapi kemudian disuruh dialog. Ya, sekarang kamu tidak bisa mempertahankan Mekah, termasuk Ka'bah.
kalau menurut kita mungkin bahasanya, informasikan ke semua penduduk Mekah sekarang, beritahu mereka supaya mereka keluar dari Mekah gitu. Wah, itu tegang, Bu. Nah, akhirnya karena sudah disampaikan begitu, Abu Muthalib kembali ya ke Mekah, kemudian menyampaikan informasi itu pada kaumnya. Wahai kaumku, sekarang kalian pergilah, katanya, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Jadi mencar ya. Nah, ditanya kenapa? Karena Ka'bah akan diruntuhkan ya, oleh pasukan gajah yang sudah datang dan sudah transit, kurang banyak 7 kilo dari sini sudah ada gitu. Nah, waktu itu sudah semua orang sudah kebingungan, Pak Bu, nangis ya, bagaimana dengan harta kami, dengan rumah kami, tinggalkan, katanya, karena nanti daripada nanti dihancurkan, dibumi hanguskan, mau ada genosida. Saya namanya genosid. Akhirnya, nah, cuma ketika ada salah seorang yang tanya kepada Muthalib, wahai Abu Muthalib, kalau ini tidak dijaga sama kita, terus gimana? Percayakan saja, karena rumah ini ada yang menjaganya. Nah, gitu, Bu. Jadi pas datang ke sana, mulailah pagi hari jam 8 itu mau bergerak pasukan gajah, tiba-tiba ada burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, terus dihantamkan semua senjata-senjata itu, akhirnya tumbang semua sampai kulitnya Abraha itu meleleh, Pak Bu. Walaupun dia pulang ya sampai ke Yaman, tapi kulitnya sudah melepuh karena dari batu-batu itu dilemparkan. Nah, apa namanya, tidak jadinya Abraha atau pasukan gajah itu meruntuhkan Ka'bah itu tersiar kemana-mana, muncul orang viral. Oh, viral, Bu, Pak ya. Makanya kan dulu Nabi lahir itu disebutnya tahun gajah kan, karena itu yang viral ya. Ketika Nabi, ada mengatakan 40 tahun katanya setelah apa namanya, setelah rencana peruntuhan itu baru hadir Nabi. Makanya Nabi itu lahirnya disebutnya tahun gajah karena viral gitu. Nah, sampai semua Jazirah Arab itu tahu kalau bangsa Quraisy itu hebat gitu, dianggapnya itu. Makanya ketika mereka itu berdagang ke utara ya, ke Syam maupun ke selatan, itu tidak diganggu. Makanya ayatnya liila fi Quraisy, hebat sekali orang Quraisy itu. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Mereka biasa mengadakan perjalanan berdagang ke Syam dan ke Yaman tanpa diganggu, hebat. Nah, harusnya itu disyukuri. Tapi masyarakat Quraisy itu ternyata berlaku syirik, masih menyembah berhala. Makanya muncul ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Engkau itu sudah diberikan anugerah oleh Allah, hendaklah engkau menyembah pemilik Ka'bah gitu. Bukan Ka'bahnya ya, tapi pemilik Ka'bah. Awas Bapak Ibu, jangan sampai syirik nanti ya. Bahwa kita itu sholat, Ka'bah itu adalah kiblat, bukan sesuatu yang kita sembah, itu benda. Nah, kita mah pada hakikatnya niatnya kepada Allah, pemilik Ka'bah, rabb hadzal bait gitu istilahnya. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena dia, Allah, telah memberikan kepada kamu dua hal penting. Satu, menjamin keselamatan. Yang kedua, menjamin ekonomi. At'amahum min ju', ya, memberikan makan kepadamu ketika lapar. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika kamu takut. Jadi dua, Bu. Satu ekonomi, dua politik gitu. Allah jamin itu. Satu ekonomi, kedua politik, aman Mekah itu ya. Makanya jangan sampai berlaku syirik. Nah, itu ziarah dalam ya. Nanti di Masjidil Haram. Punten sedikit. Kalau Bapak Ibu ingin tahu air Zam-Zam di mana sumurnya ya, itu harus ke lantai dasar. Nanti ada lantai dasar di Masjidil Haram. Nah, nanti ada kalau Bapak Ibu terus menelusuri gitu ya, ruang-ruang, nanti ketemu ada sumur air Zam-Zam. Sekarang sudah tutup pakai pipa. Air itu dialirkan ke sebuah tempat ya, pengapekan yang disebut Hayul Qadam, kawasan Al-Qadam, itu nama tempatnya. Nah, di situ nanti ada
uh, gedung besar ya. Nah, itu tuh pengolahan air zam-zam, di packing di situ. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dapat air zam-zam yang 5 liter itu di situ. Gitu. Nah, selain dari situ dialihkan juga ke beberapa keran-keran yang ada di sekitar Masjidil Haram. Jadi nanti Bapak Ibu cari kalau tulisannya zam-zam itu air zam-zam, tapi ada yang maun, air, itu berarti bukan air zam-zam. Ada 2 ya. Nah, tapi kalau yang di gentong-gentong itu di Masjidil Haram itu air zam-zam semuanya. Ya. Dan gratis. Gratis ya, tidak akan sepuasnya. Silahkan minum. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga akan ziarah ke Gua Hiro, ke Gua Thur, ya. Tapi ke Gua Thur ini kita nggak naik, hanya lewat saja. Kan waktu Nabi itu diperintahkan hijrah ya ke Madinah, beliau kan dalam keadaan tidak aman ya, karena akan dibuntuti oleh, ya akan dicari gitu oleh orang-orang Quraisy. Ya, nah sempat Nabi itu kemudian bermalam di sebuah gua namanya Gua Thur. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat. Nah, jadinya Bapak Ibu ya sejarah itu akan mulai terhubung, gitu ya, dengan pemahaman kita bahwa oh ini tempat Rasulullah ketika beliau itu dikejar-kejar lalu menginap ya. Itu sama didampingi oleh Abu Bakar kan, ya. Yang ketika itu ada laba-laba ya, sehingga orang Quraisy itu berpikir kalau misalnya sarang laba-laba ini nggak rusak berarti nggak mungkin ada orang ke dalam, ya kan? Nah, hebat itu. Gitu. Sarang laba-laba Spiderman. Spider. Orang Sunda mana lamat lancah. Lamat lancah. Sunda itu. Lamat lancah. Bahasa ilmiahnya Spiderman. Itu tadi dia Bu. Tempatnya sempit, saya belum pernah Bapak Ibu naik ya, karena memang tidak diperbolehkan. Jadi semua haji kalau ziarah itu tidak boleh naik ke atas, dilarang sama pemerintah Arab Saudi. Jadi kita hanya melihat di bawah, turun dari bis atau hanya di bis saja. Nanti diterangkan. Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan kita itu adalah Bukit Thur, ya. Yang tempat di mana Nabi Rasulullah SAW pernah menginap ya, dalam rangka berhijrah ke Madinah, tapi tidak aman, dikejar-kejar. Nah, beliau sempat ya, bermalam di Gua Thur ini, begitu ya, ditemani oleh seorang sahabat namanya Abu Bakar. Ya. Nah, di situ diabadikan di Al-Quran ya. Sejarah ini diabadikan di Al-Quran Bu. Ya. Yang ungkapan innallaha ma'ana, kata Nabi itu ya, bahwa Allah bersama kita. Karena Abu Bakar itu sudah takut, karena suara orang-orang Quraisy itu ketika datang ke gua ini sudah kedengar, kudanya, suara kudanya, suaranya. Cuma tidak bisa masuk karena ada burung merpati kan, ya, yang ada sarang merpati yang bertelur, ada juga ini sarang laba-laba yang menurut mereka nggak mungkin orang masuk sini karena nggak rusak katanya. Padahal waktu itu Nabi dan Abu Bakar sedang di dalam. Itu kalau saja Bapak Ibu ya Allah tidak menyelamatkan mereka, maka Islam tidak akan sampai ke kita. Coba ya direnungkan, Islam nggak sampai ke kita seandainya waktu itu Allah tidak melindungi Nabi. Tapi atas izin Allah ditutup ya keyakinan mereka, pandangan mereka bahwa di gua itu sebetulnya adalah ada seorang Nabi. Ya, bahkan ketika gunung itu berguncang ya, itu sama Nabi kan disampaikan, wahai gunung diamlah engkau, karena di dalam ini ada seorang utusan Allah, kata gitu. Itu sampai begitu Bu. Jadi benda-benda itu bisa diajak bicara sama Nabi. Mujizat Nabi itu Bu, kan mujizat itu yang terkenal tuh yang sifatnya ada 2, ada hissiyah, ada yang ghairu hissiyah mujizat. Kalau mujizat hissiyah itu yang di luar nalar manusia, kayak tongkat Nabi Musa jadi ular gitu ya, itu kan di luar nalar itu. Terus membelah lautan gitu, terus menghidupkan mayat ya, Nabi Isa itu menyembuhkan yang sakit parah, Nabi Isa itu gitu. Nah itu namanya mukjizat hissiyah. Kalau Nabi itu ghairu hissiyah, karena Al-Quran mah harus dipelajari gitu. Tapi sekalipun Nabi itu mukjizatnya adalah ghairu hissiyah, yang bukan hissiyah, yang bukan hal-hal supranatural, tapi dia juga sebetulnya punya
Nah, salah satunya itu benda-benda itu sering diajak ngobrol sama Nabi. Ya. Bahkan ada sejarahnya, Bu. Nabi itu, Pak, ketika ke Gua Hiro akan bertahanus, itu ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ketika ditengok nggak ada orangnya. Nah, ternyata itu batu yang bersuara. Itu, sampai begitu ya. Terus sempat kan dinaungi awan ya. Ketika berjalan Rasulullah itu sehingga tidak kepanasan. Banyak. Nah, ini ya ditemani oleh Abu Bakar Siddiq ya. Tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah Munawwarah pada tahun 622 Masehi. Nah, selama 3 hari, Bu, Pak, bersembunyi di situ. Coba makan minumnya gimana? Dalam keadaan takut ya. Wah, luar biasa itu. Sedih kalau lihat perjalanan hidup Rasulullah itu ya. Tidak aman gitu. Beliau dikejar ya. Diusir, akan dibunuh gitu. Ya. Nah, sampai ketika Rasulullah hijrah itu kan ada pengembala kambing orang Yahudi ya, Uraikid namanya, itu yang disuruh sama Nabi. Karena Nabi itu Al-Amin, jadi disenangi oleh semua golongan. Ya, termasuk orang Yahudi itu hormat ke Nabi itu. Buktinya si pengembala kambing itu dia mau, kalau aku sudah lewat, kata Nabi, tolong kambing-kambingmu disuruh melewati jalan ini supaya jejaknya hilang. Jadi jejak unta Nabi itu nggak kelihatan, Bu, Pak, karena kambing-kambing itu lewat. Tuh hebatnya. Ya, itu orang Yahudi diminta sama Nabi mau. Gitu. Dan jangan kau beritahu siapapun, katanya, aku melewati tempat ini. Itu nggak dikasih tahu, Bu, hebatnya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat. Oh, ini ya Allah tempat di mana Rasulullah SAW itu ternyata ya sempat menginap gitu, dikejar-kejar. Nah, baik. Jadi ini nanti hanya lewat saja ya. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi disuruh hijrah itu, Nabi itu sebetulnya sedih ya. Sampai dia mengambil tanah pasir ya. Pasir Mekah ya, sampai dikepal, sampai dia bilang, wallahi ya, innaki la khairul ardillah. Aku tahu sesungguhnya tanah ini tanah yang paling mulia, katanya. Wa ahabbul ardi indallah, dan tanah ini tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula anni ukhrijtu ya la akhruju. Seandainya aku nggak diusir oleh kaumku, katanya, aku tidak akan mau pergi dari Mekah. Tuh, Bu. Itu Nabi ya, ketika mau pergi meninggalkan Mekah itu dia sedih, Bu, sampai mengambil dan bersumpah, wallahi, ya Allah, sesungguhnya tanah ini tanah yang Engkau ridhoi, Mekah ini tempatnya Engkau rahmati. Seandainya aku nggak diusir oleh kaumku, aku tidak akan mau, ya Allah. Tapi karena perintah, maka berangkatlah Nabi ke Madinah gitu. Dan ternyata di tengah jalan ya ketika akan bergerak melewati jalan yang tidak biasa, memutar gitu, informasinya sudah tersebar kalau Nabi itu melarikan diri dari Mekah, dikejar. Nah, sempatlah di Gua Thur ini. Nanti kita akan ke sana, lihat ya. Ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan melewati, karena satu alur, Bu, Pak. Setelah Bukit Sur itu melewati Jabal Nur, tempat wahyu pertama diturunkan, ya. Nah, ini ya. Gua Hiro, Goro Hiro atau Jabal Nur. Di sini ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini lumayan tinggi itu ya. Lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak nanti yang siap untuk naik ke atas, kita bisa anter. Kurang lebih kalau pendakian lancar ya, fisiknya kuat, itu hampir 1 jam bisa naik ke atas ya, begitu. Karena itu 400 meter di atas ketinggian permukaan laut. Jadi lumayan, Pak. Dan terjal, batu semua, Bu, nggak ada tanahnya. Dan nggak ada pohon-pohonnya. Tinggal liwek ya itu. Nggak ada pohon hijaunya kan. Jadi di itu mah Pak, Bu, nu disebut bukit teh aya tangkal-tangkalna. Matak lamun orang Arab ka dieu ka Bandung ya, ka Lembang, luaseun. Ah, di mah hijau hungkul cenah bukit teh. Nya ada beda. Matak orang Arab meresep, Pak, Bu, mun ka Lembang, ka Puncak. Terkenal, Bu, Lembang Puncak tuh. Ya, saya di pesawat itu ngobrol sama orang Arab. Dia nanya,
Anta fan di Indonesia, di mana Indonesianya? Saya bilang di Bandung. Bandung, Limbang. Oh ya, saya tahu Limbang. Terus cek mana teh? Anta ma'ruf Bunzak. Oh puncak, sebenarnya puncak Bogor, teh. Ayo. Apa dia? Kan gitu we si Arab mah perempuannya cantik jadi puncak aya wae. Kadinya wae aya we perempuannya ya saya tahu ada kampung Arab, kan ada kampung Arab Pak. Ya, di puncak itu ada kampung Arab. Banyak orang Arab yang kemudian nikah dengan orang puncak. Gitu. Restoran-restoran kan di puncak kan ada itu tulisan nasi kebul itu bahasa Arab semua. Karena banyak tamu-tamu orang Arab di situ. Lembang juga sudah mulai. Ya dua itu terkenal tuh karena hijau gitu. Anta ma'ruf Lembang kan. Ayo ana ma'ruf tahu saya Lembang. Itu Bunjak tahu saya bilang gitu. Terkenal. Nah, pamidi itu mah kieu, Bu. Begitu benar-benar gersang gitu. Makanya kebayang Rasulullah SAW itu ya. Ketika pertama kali beliau itu naik ke atas itu, ya Allah, tidak ada orang, tidak ada rumah, Bapak Ibu, tidak ada tumbuhan, naik, dan itu suhunya rata-rata itu di 40 derajat Mekah itu. Panas. Nah, sampai Khadijah itu mengantar makanan ya ke atas. Itu sampai berdarah-darah, Bu, kakinya. Khadijah itu ngantar makanan kepada Rasulullah. Kadang Asma binti Abu Bakar ya yang nganterin. Itu luar biasa. Nah, tempatnya seperti ini Pak Bu. Nanti Bapak kalau ke atas bisa ngelihat ya 1,5 meter lah, jadi cukup 1 orang atau 2 orang di situ. Tapi dari sini nanti kelihatan Pak Mekah terang gitu, kalau pagi-pagi kelihatan cahaya Masjidil Haram ya. Nah, kita kalau mau naik ke Gua Hiro itu harus berangkatnya pagi. Jadi jam 3 teh sudah keluar dari hotel. Gitu, langsung sholat subuh di sana. Di Gua Hiro, bukan di Gua Hiro, maksudnya di kawasan Gua Hiro kan ada masjid kecil ya. Itu sholat subuh di sana baru naik. Karena kalau Bapak naik jam 7-8 panas Pak, nggak bakal kuat. Ya. Nah, kalau ibu yang kuat, mangga nanti kita naik ke atas. Kalau yang tidak, cukup nunggu di bawah saja. Banyak warung di bawah saja. Nah, refreshing ibu malah di warung gitu ta. Masa teh manis sekarang itu Bu nya. Tapi pami ibu penasaran yang kaluhur mangga diantar. Sampai mana batasnya secapainya saja lah, turun lagi nggak apa-apa. Ya tidak ada kewajiban apapun ya, tidak ada kaitan apapun dengan sahnya ibadah haji, enggak. Itu mah hanya untuk sekedarnya penasaran, pengen tahu gitunya. Dulu ya Bapak Ibu pokoknya nanti akan merasakan terjalnya Gua Hiro itu seperti apa gitu Pak. Ya, gitu. Memang sekarang jadi kawasan ya kayak wisata aja, ada orang kan pada bukan ziarah ya, pada pengen tahu gitu ke sana ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti mau naik kurang lebih 1 jam ya, yang itu yang kuat, yang lancar ya. Kalau ibu misalkan berhenti ya mungkin 1,5 jam atau 2 jam, 1,5 jam lah saya kira. Begitu. Ini tempat pertama kali Nabi menerima wahyu ya. Itu. Yaitu surat apa? Wahyu pertama itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di sini. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat kita berziarah keliling ya, gitu, keliling, refreshing, traveling di kota Mekah, akan melewati makam Ma'la, Jannatul Ma'la, Mu'alla atau Ma'la. Ini pekuburan Ma'la, tempat di mana ini ya paman kakek istri Nabi itu dimakamkan. Khadijah di sini, Pak. Khadijah. Cuma di Arab Saudi itu karena mereka menganut faham ya tidak boleh ada syirik gitu ya. Jadi kuburan itu tidak ada nisannya. Kieu eta batu hungkul. Jadi orangnya tadi pasien terang Bu, pami aya penjagana narosnya wen makbarah Sayyidah Khadijah. Itu mereka nggak mau ngasih tahu. Dan mungkin juga nggak tahu. Jadi lamun orang naros teh mana kuburannya Khadijah atau makam Khadijah? La wallahi enggak, saya enggak tahu gitu. Itu aja. Jadi orang teh mau lewatnya enggak doa weh. Nah, nanti setiap kali kita melewati pekuburan, Bapak Ibu doa ya. Seperti biasa. Sudah hafal doanya? Sudah hafal doanya? Hah?
Coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya daral mu'minin. Nah, assalamualaikum wahai rumah orang-orang mukmin, ya. Yarhamukumullah wal afiyah wa inna nahnu bikum lahiqun. Dan kami pun akan menyusul. Baru nanti baca doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tosak itu, ya. Assalamualaikum ya daral min daril qaum mu'minin, ya. Assalamualaikum wahai, ya, rumah orang-orang mukmin, gitu, ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, ya, mensejahterakan kalian di alam kubur, begitu ya, di sisi Allah. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah juga menyusul. Artinya akan meninggal juga, akan mati. Gitu. Setiap kali kita melewati pekuburan itu Pak doanya. Baru Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu yang paling pendek, ya. Kalau mau lebih panjang kan ada bacaannya, silakan saja kalau hafal, ya. Nah, jadi ini kelewatan nanti dikasih tahu. Bapak Ibu lihat di depan kita, ya, kita akan melewati makam, ya, buyut paman kakek dan istri Nabi Muhammad SAW. Mari kita mengucapkan salam. Nah, langsung assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin, langsung, ya. Yarhamukumullah wal afiyah wa inna bikum insyaallah lahiqun. Begitu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, didoakan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau belum hajian, kita sudah ada di Mekah. Nah, itu nanti ziarahnya pasti akan dibawa ke tempat Armuzna, dikenalkan dulu sebelum tanggal 9, ya, dikenalkan. Tapi kita nggak turun, cuma di bus. Bapak Ibu, ini adalah kawasan Armuzna, Arafah tuh ini, tuh, ya. Nanti tenda-tenda sudah disiapkan sama pemerintah tuh karena mau hajian kan. Begitu. Kalau seminggu sebelum hajian ditutup, nggak boleh ada yang ke sana. Nggak boleh ada yang ke Armuzna karena sudah mau hajian, Bu, Pak. Itu tutup, nggak boleh. Nah, tapi kalau kita ada kesempatan sebelum, kita usahakan setelah hadyu, ya, setelah menyembelih kambing, karena kita haji tamatu, hajinya haji tamatu kan, ya, umroh dulu baru haji. Nah, itu bisa nanti sambung aja langsung ke Gua Thur, Gua Hiro, langsung ke Armuzna. Itu dikenalkan, Bapak Bu, ini Armuzna, ini Muzdalifah, itu Mina, tempat lempar kita nanti. Udah, gitu, ya. Nah, ini Armuzna, Muzdalifah. Tuh, Pak Bu. Jadi nanti suasananya Bapak Bu akan seperti ini. Ini penuh, Bapak Bu, ya. Malam-malam itu, wah, orang pada, ada yang lelah tiduran, ada yang duduk, ada yang berzikir, ada yang nyari batu. Ya, di Muzdalifah itu ada yang nyari batu, ada yang berzikir, ada yang sholat, macam-macam ibadah aja. Mau zikir, mau baca Quran, mangga. Mau tafakur sambil, terus yang mau tidur istirahat, tidur aja, nggak apa-apa, tidur. Tapi dijaga, ya, karena kita masih berihram. Awas, ya, jangan sampai mengenakan minyak wangi pada saat itu, ya, jangan sampai bertengkar, jangan sampai merusak tanaman, nggak boleh, karena harus terjaga ihramnya. Ini pada tidur aja, Pak Bu. Nanti dijemput pagi itu menuju ke Mina. Itu mah dijajarkan, Bu, siga orang teh kerek dia, siga di alam mahsyar itu betul. Ya, di alam mahsyar itu betul. Karena kan Muzdalifah itu simbol alam mahsyar. Manusia dikumpulkan, lalu dipanggil satu-satu untuk dimintai keterangan, dimintai tanggung jawab. Ya, kan kata Nabi, la yazulu qadama ahadin hatta yus'alu an umrihi fima afnahu, ya, wa ilmihi wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima iktasabahu wa anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah bergeser tumit seseorang, kaki seseorang di hari kiamat nanti kecuali Allah bertanya 4 hal. 1, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Gitu. Itu ditanya umurnya dulu. Coba umur selama 60 tahun itu untuk apa dihabiskan? Gitu. Ya, main 10 tahun, tidur 5 tahun misalnya. Bergadang 2 tahun, terus
Oh, nonton bola setahun malam-malam ya. Tanya tahun baruan keluar tuh, nah, itu barunya keluar ningali dia kembang api. Wallahu a'lam ya. Jadi umurnya itu manfaat apa tidak itu ditanya. Yang kedua kan an ilmihi, nah ilmunya, pengetahuan bapak ibu ditanya untuk apa? Dipakai untuk hal-hal yang jahat atau tidak? Baru an malihi, mal itu hartanya. Fi maktasabahu, bagaimana ia mendapatkan harta itu dan bagaimana membelanjakannya. Wa anfaqahu. Baru yang terakhir wa an jismihi, tubuhnya, untuk apa dia gunakan, gitu Pak. Tuh 4. Dan itu persis simbolisasinya seperti kita di Muzdalifah. Wah, uyak pokoknya. Anu ngagoler nu kumaha ya Allah Gusti. Dan itu semuanya dalam keadaan lelah ya, lusuh gitu. Emang ada hadisnya Pak Bu? Lihatlah satu saat nanti katanya. Ya, hamba-hambaku akan datang ke Arafah dengan tubuh yang lemah, baju yang lusuh. Mereka seraya berdoa memohon kepadaku, kata Allah gitu. Benar-benar itu terlihat nanti Pak. Wah, orang sudah capek lah. Makanya Bapak Ibu manfaatkan ya waktu-waktu istirahat sudah tidur gitu ya, sambil duduk, sambil nyender. Pokoknya bismillah, insya Allah nyenyak kok Pak tidurnya. Walaupun keadaannya itu benar-benar berlapiskan pasir dan beratapkan langit, itu betul, karena nggak ada tenda di Muzdalifah mah. Kalau di Arafah itu ada tenda Pak Bu. Di Muzdalifah nggak ada, begini aja, karena cuma mabit semalam saja. Ya, mabit itu nggak sampai pagi, lewat jam 12 waktu setempat langsung dibawa. Itu syaratnya kan mabit itu lewat jam 12 malam. Ya, ini wajib. Kalau misalnya tidak mabit, maka dia kena dam, kena sanksi. Tapi sah hajinya, karena bukan rukun. Rukun mah kan 1 mikot, niat mikot, rukun itu. 2 tawaf, 3 sa'i, 4 wukuf di Mina, 5 tertib. Kalau umroh tidak ada wukuf, itu saja. Haji ada wukuf. Nah, itu rukun. Kalau itu nggak dilaksanakan, batal hajinya. Kalau nggak tawaf, batal hajinya. Nggak ke Mina, nggak wukuf, nggak ke Arafah, batal hajinya. Tapi kalau Muzdalifah, jumroh, kalau enggak, itu tidak membatalkan hajinya, tetap sah hajinya, hanya nanti kena sanksi gitu ya kalau enggak melaksanakan mabit. Nah, ini Mina Bapak Ibu, lihat tuh ya. Ini orang semua nih Pak, tuh putih semua. Wah, itu bayangkan hampir 3,5 juta berkumpul di Mina. Ya, ada bacaan yang sama, ada gerakan yang sama, masya Allah nanti ya. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, orang bergerak gitu ya, mau jumroh itu. Kita dari atas lewat bukit. Nah, kita mah lewat sini Pak Bu tuh. Ini biasanya Afrika ya, zonanya zona Afrika, Eropa di sini. Asia itu ke atas. Gitu. Ulah di dia ngahiji bisingka. Sangat inca. Emang dia Bu Pak, mereka mah kan postur tubuhnya beda. Ya. Abi mah kantos Bapak Ibunya pas labbaik Allahumma labbaik gitu. Itu saha digigir astagfirullahalazim cekap. Cakung badak astagfirullahalazim. Gitu bae nya. Oh, fadhol gitu. Hayo. Ya, memang resiko sih. Nanti pemerintah itu ngatur Pak. Jemaah Indonesia akan ada pengumuman berangkat ya jumroh jam 12 atau jam 1 gitu. Afdolnya pagi. Kalau jumroh Aqabah itu afdolnya pagi setelah matahari terbit. Itu afdol. Nah, kalau kita ngejar afdol, khawatir tadi persoalannya tabrakan atau desak-desakan dengan orang-orang yang lain. Gitu ya. Makanya haji mah nyari sahnya saja. Apa ya? Ya Bu ya. Bukan afdol. Ya, tapi kalau misalnya pas saat itu memang kita bisa ya syukur. Tapi kalau enggak, jangan kekeh, "Pak, berangkat ayo atau subuh." Ibu, ya kita sudah dikasih kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi. Indonesia berangkat nanti jam 10 atau jam 12 supaya kita aman. Gitu. Kan kejadian tahun 2015 ya. Berapa ribu itu yang meninggal Bu? Itu meninggalnya kenapa? Itu karena nafas.
ada yang keinjek, ada yang ketindih. Kan saya 2015 juga waktu itu hajian. Iya, itu tuh sama jemaah Pusdaing itu ya, kita udah jalan. Nah cuma saya tuh heran kenapa diarahkannya ke jalan utama yang ini nih. Da Asia mah biasanya kayu cetek kaluhur, karena kan saya tahun 2012 pernah ngebimbing 2012. Jadi pertama kali saya haji itu diarahkannya ke sini, ke atas. Indonesia ada tentara Indonesia Asia gitu. Roh belok sini ke atas. Nah pas 2015 itu diarahkannya di sini. Makanya heran. Nah kadieu abi teh. Nah cuma alhamdulillah Bu, Pak ya, pas sudah beberapa langkah itu ketika saya merasa ini salah dalam kadieu kudu mah luhur. Si askar itu ini lagi lah dihadang balik deui muter. Nah saya tanya ke jemaah haji Indonesia yang udah, Pak, nah muter deui nggak tahu Pak, cenah itu dihalang ku askar, nggak boleh. Dah diarahkan dia, oh ya udah tuh, dan memang iya satu jalanna, kita masuk kadinya. Aman we Pak Bu ya, kita teh udah doa pulang aja, ai pas di jalan teh wah kangkring katanya, WA ternyata ada kejadian kan, berdesak-desakan sampai hampir 2.000 orang yang meninggal. Nah saya tuh sama jemaah sempet turun ke sini karena kan ke sana dihalang, turunnya ka dieu da lieur Pak Bu, ke gitu mah kadang-kadang si askar ka dieu ulah salah Bu kita handap. Saya tahu jalan lewat sini. Ka dieu teh bau panas luar biasa. Tidinya teh jamaah Pusdaing teh paringsan, aduh di jalan teh digotong. Untung seueur ya nantilah petugas ya, kalau haji mah banyak petugasnya. Jadi ada di sini petugas Indonesia. Kang, maaf Kang, ini bantu diangkat. Waktu itu ada 3 orang yang pingsan Bu. Ya, makanya bingung di sini tuh nggak ada kursi roda, nggak ada mobil, nggak boleh. Satu yang diizinkan mah adalah mobil ambulans. Ternyata dicegat ku abdi teh Pak, bukan ada 2 orang yang pingsan, di stop ku abdi nya. Sebentar. Ini nih minta dibawa gitunya ke pemondokan ke sana, ke Indonesia. Dia teh cuma ngejawab lah gitu ya unggul. Masih horeng teh di dalam ambulan teh mayat hungkul. Karena yang berdesak-desakan itu. Sampai Pak Bu ya malam itu besoknya ketemu dengan petugas Indonesia. Nah ada yang ke sana, yang kejadiannya itu kan Indonesia itu yang meninggal berapa? Hampir 22 apa waktu itu. Ya. Nah kebanyakan yang memang pagi-pagi langsung ke sana. Ada yang masih bawa tas, harusnya mah ke tenda aja dulu gitu. Ya. Nah sampai ada petugas, sama-sama petugas gitu ya, cerita, kumaha eta Kang kejadianana, aduh saya tuh nggak tahu, katanya itu diarahkan masuk ke situ, tahu-taunya ada yang menghalangi, ada dari sini ngerangsek, kenapa saya sampai ke apa dina dinding yuk, dinding si itu kan sebetulnya jalannya masing-masing Bu, jadi jalan nomor 2, nomor 3 gitu. Terus sampai ada yang naik ke atas, sampai ada yang wah Bapak Ibu. Nah bahkan saya ngelihat ada orang yang kedudukin sama orang Afrika gitu, sampai nepuk-nepuk ininya Bu, punggungnya, meren geus teu kuatnya, awas gitu, sampai gitu akhirnya teh udah ngaplek meninggal. Itu tahun 2015 itu banyak musibah ya. Satu kasus Mina, yang kedua yang keren jatuh teh Bu. Wah, eta ge Bu, jemaah kita teh nya. Pami ka mana-mana suka informasi, Pak cenah bade ka Haram ayeuna. Tapi itu jam opatnya. Oh, seberapa orang Pak? 8 orang cenah. Anu kamar ieu nya tuh. Hati-hati Pak, ceuk hujan. Nah, eta mah belum yo. Aya pas tos turun berangkat. Wah, udah gelap Bu. Sampai abdi teh di luhur teh nya. Ieu teh suara naon gitu ya. Wah, guruh. Pas dibuka jendela, wah eta Bu pasir Bu. Jadi badai pasir. Tutupkeun deui ku Allahu Akbar. Badai. Nah, itu dia teh rame we. Sampai sore, nah telepon saya tuh ke jamaah, Pak, kumaha terus angkat atas pas terus dugi ka ieu ka Haram, tapi cenah itu di stop ku ieu da cenah banjir gitu. Kumaha tuh pulang dewe mangga cenah Pak, tapi air terus lebet sabaraha urang opatan. Aduh cek abi terus lebet. Nah pas gitu Bu yang jatuh eta teh keren teh. Wah, bawah. Itu mah ada yang langsung kena ininya Pak, bentuk belah tuh. Itu pokoknya Masya Allah itu sedih. Nah itu tuh banyak yang Indonesia 2 orang kan meninggal kena. Sampai kan oleh Arab Saudi ya diberikan apa namanya kompensasi, bahkan keluarganya diundang untuk hajian tahun berikutnya karena keluarganya meninggal di sana.
Wah ngeri Bu. Nah disitulah Bu disiplin ya, sabar, informasi itu harus terus nanti ngobrol. Jadi ibu bapak nanti kalau mau kemanapun informasi minimal ke teman sekamarnya ya gitu. Bu abi ti payunah itu badai jeung ibu ieu ka haram esok harus itu bilih orang teu apalnya jog-jog ka itu weh belenyang ka haram nyalira misalnya terus ada apa-apa bingung gitu ya. Jadi itu harus disampaikan informasi. Nah Bapak Ibu nanti di Mekah juga kita akan ke museum. Nah ini ada museum Mekah. Nah di sini Bu foto air zam-zam, kemudian tiang-tiang Masjidil Haram yang sudah dulu dipugar ya dipindahkan, ada sebagian. Kalau ini lebih ke budayanya. Jadi baju orang Arab itu kayak gimana dulunya, terus tempat-tempat masaknya segala macam itu di Museum Amudi. Nah kalau ini Museum Zahir itu lebih ke muncul orang mah siga museum geologi lah, batuan-batuan binatang naon wae nu di Mekah teh aya teh gitu. Dia da aya monyet Pak Bu di situ tuh. Gara di Gua Hiro. Di Gua Hiro teh Ibu hati-hati, itu tuh ada monyet besar-besar. Iya, dan itu suka datang subuh itu. Tau gitu ta. Jadi ngambil makanan jamaah gitu. Udah hati-hati, makanya ulah dilelewean gitunya. Atuh mudah gitu. Gitu. Ulah Bu, jadi udah biar aja. Saya melihat Bu kalau ada orang India gitu kan diambil etana nantilah tasna diudag-udag ke bukit gitu. Yang seri itu eta aya wae. Nya aya monyet Bu. Saya juga bingung itu dari mana gitu ya. Terus makan kan orang mah aya monyet kan di leuweung Pak ya. Maksudnya daerah Rindang gitu, daerah Rindang. Ini mah ada yang tadi batu-batu aja tapi dari mana gitu. Ternyata mereka teh subuh itu suka datang. Ada yang ngasih makanan, ada apel alungkeun, sisa-sisa ada yang. Nah, terus siangnya udah hilang aja lagi gitu. Entah kemana. Banyak Bu. Ada ratusan. Itu. Tapi tidak sampai ke bawah pisan sih ya, mengganggu, cuma ya narongkrong itu batu-batu memastikan kita jamaah. Aya jamaah teh saya teh nu kaluhur gitu, memastikan. Nah, ima di Museum Zahir Bu. Kayak ular yang ada di pegunungan ya, terus kalajengking jenisnya naon itu di Museum Zahir. Terus banyak kepurbakalaan lah. Dulu daerah-daerah Arab itu terbagi berapa? Wah di sini Zahir. Nah pami ieu mah museum modern Bapak Ibu yang sudah digital. Ya. Oke pami Bapak Ibu kadia ka Gua Hiro asa di Gua Hiro gitu. Wah itu pertama atau gimana itu ada nanti. Di Madinah ge aya, di Mekah juga ada ya. Museum Wahyu ya. Museum Wahyu itu di Gua Hiro, dekat Gua Hiro. Kawasan. Nanti kita ke sana lah. Cuma bayar entah 10 real atau 15 real gitu ya. Disiapkan sajalah untuk ya ada wawasan gitu nanti. Nah Bapak Ibu di Mekah juga kita akan ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat di mana Rasulullah melaksanakan umroh pertama kali, tapi tidak jadi. Rasul itu Bu umrohnya 4 kali, hajinya 1 kali, makanya sebenarnya haji wada ya, haji perpisahan. Setelah 1 kali haji itu Rasul meninggal. Jadi hajinya cuma 1 kali Rasul itu. Kalau umrohnya 4 kali, tapi umroh yang pertama tidak jadi. Ya 3 kali jadinya. Umroh pertama nggak jadi karena apa? Dihadang oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk Mekah. Nah di mana dihadangnya? Di sini, di Hudaybiyah. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah waktu itu. Jadi Rasul itu disangka oleh orang Quraisy itu mau menyerang Mekah. Padahal waktu itu ketika utusan Mekah datang, kata Rasul, silahkan kau periksa, kami tidak bawa senjata apapun, kata Rasul. Tapi curiga, pokoknya nggak boleh masuk ke Mekah. Nah disitulah Rasulullah langsung mencukur rambut kan. Ya setelah menyembelih mencukur rambut. Bayangkan coba. Jadi domba-dombanya sudah dibawa dari Madinah kan oleh Rasulullah sama sahabatnya. Pas di situ nggak boleh, itu harus menyembelih seekor kambing. Tetap Bu, karena sudah niat, nggak boleh dibatalkan.
walaupun nggak tawaf, nggak ini, ya udah kita niat sudah umroh dengan cara dicukur rambut lalu nyembelih hewan, baru balik lagi ke sana ke Madinah. Coba karunya ya punya sudah jauh-jauh. Madinah Mekah itu dulu ditempuh jalan kaki ya onta gitu itu 9 hari. Waktu Rasul hijrah malah 12 hari. Karena Rasul belum tahu jalan. Tapi sudah tahu jalan mah. Makanya nanti kita kalau dari Madinah ke Mekah, Bu, perjalanan itu sama dengan rute hijrah. Cuma tidak persis gitu ya. Karena sudah jalan raya kan. Hijrah mah kan belok sini, belok sana, nungguan heulanya, nyumput heula kan dalam keadaan tidak aman. Gitu. 9 hari, Bu. Kalau pakai bus sekarang 6 jam. Gitu, ya. Bapak Ibu nanti dari Madinah ke Mekah itu pakai bus 6 jam lurus saja jalan. Di kanan kirinya tuh teh naon-naon, batu we hungkul. Makanya bosen gitu. Genep jam teh ningali teh batu deui kadeh, batu deui, gunung batu deui gitu we teh naon-naon. Jempling gitu pengajalan teh. Naik kereta api 2 jam. Kereta api cepat. Gitu. 2 jam. Tapi kalau hajian, kereta api itu untuk Eropa dan kawasan Teluk. Indonesia mah pakai bus ya ke sana Indonesia. Nah di sini Bapak Ibu, ya tempat di mana As-Sumaisi, tempat di mana Rasulullah tertahan umrohnya, ditahan oleh orang Quraisy. Nah di sini mujizat terjadi Pak Bu. Pada saat itu kan 400 orang, ya sahabat Rasul itu. Jadi air itu sudah mulai habis persediaan itu. Sampai sahabat datang, ya Rasulullah, bagaimana ini katanya, kita nggak jadi ke Mekah, harus balik lagi sementara air kita sudah habis, persediaan sudah nggak ada. Kata Rasulullah, siapa yang punya sisa air? Ada sahabat 1 orang. Aku ya Rasul, hanya 1 kantong kecil Bu. Kata Rasul, tuangkanlah ke mangkok ini, ke mangkok. Lalu Rasul masukkan telunjuknya ke mangkok itu, dan air itu cukup untuk 400 orang. Itu mujizatnya ya. Atas izin Allah, Rasul memohon pada Allah agar air ini cukup untuk 400 orang. 1 mangkok kecil Bu. Gitu. Akhirnya dibagi-bagi, semuanya dapat minum. Itu kejadiannya di sini. Ada kisahnya ya. Jadi betapa ya Allah senantiasa melindungi Nabi itu begitu. Nah Bapak Ibu, nanti kalau waktunya masih cukup, kita juga akan ke Taif ya. Nah Taif mah rada-rada seger Bu. Taif mah muncul orang Lembang. Jadi ayah bunga, sayuran gitu, tumbuh tanaman di sana mah. Ya. Gitu. Kalau di Mekah itu kan gersang. Paling korma saja yang ada. Korma juga jarang. Korma itu di Madinah banyaknya, kebun korma itu. Nah tapi nanti kalau ke Taif itu jaraknya dari Mekah 100 kilo kurang lebih. Nah kalau ke Taif nanti kita mampir ke Masjid Ibnu Abbas, ke pengolahan minyak wangi. Nah, pengolahan minyak wangi Bu nanti. Pengolahan minyak wangi terus. Nah kalau sempat naik gondola terus bawah. Nah iya mah hari orang tos hajian mah kan raosnya tos hajian ya Bu, tos hajian. Nah beres hajian capek lelah refreshing. Nah ya gitu. Antara 50 real Bu sampai 70-an. Ya, 50 real sampai 70. 50 real teh pami urang sebaranya 5 kali opat teh 200.000 atau 50.000 ya. Tapi ulah dikonversi wae Bu di ditu mah di sebaraya ke hitung kana rupiah. Karena meser baso ge baso itu 50 real sami 40 real. Baso teh bukan baso itu 20 real. Baso itu 20 real kali opat sabaraha tah gitu. Tapi aya oke baso 15 realan, rata-rata 10 sampai 15 real baso. Tempe 2 real Bu. Mohon tempe itu 2 real. Aya kayak bangsa nu jajan-jajanannya orang Indonesia. Pulang ti haram teh Bu. Wah, orang Indonesia teh di depan pondokan kita hotel. Wah, anu aya lauk asin segala atuh. Aweungnya we. Bu, cete eta asin sabaraha?
Gimana cina cep di L'Oreal, loh cuti di L'Oreal pasti pinang tongkol nanya di L'Oreal kali 4.000, 12.000 hiji cuti. So kadang jadi hanyakal gitu nya, tak tong di iyalah. Coba di L'Oreal meser we. Gitu. Nog ieu sabaraha 2 real. Bala-bala 2 real ambil we, tos. Tong sagala di emutan kita jadi. Ngadon gering di ditu teh da mikiran. Batur mahnya ceria geus beres saja. Urang mah gering da mikiran bala-bala 2 real nog wah kali 4.000 sekian. Jadi terjadi kita jajan teh. Tos potong dikonversi Pak, ambil lah gitu. Ya. Nah Bapak Ibu nanti itu di Mekah ya. Jadi di Mekah itu sampai kalau memang sempat ke Taif. Di sini ada Masjid Ibnu Abbas ya. Anaknya Abbas paman Nabi juga ya, sahabat Nabi juga. Yang ilmu Islam itu juga diturunkan kepada Ibnu Abbas. Nah ini di Mekah. Nah kalau di Madinah Bapak Ibu, ziarah dalamnya itu adalah pasti di Masjid Nabawi, yaitu masuk pertama sholat di Raudhah, yang keduanya melewati makam Nabi. Nah ini kalau kita melewati makam Nabi ya, coba sama-sama Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ashhadu annaka ballagtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummatihi. Ya, kalau ini kepanjangan cukup Bapak Ibu pas melewati makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Nah terus doa kalau seperti habis azan. Nah, Allahumma rabb hadawati tamah wasal ke mana yang nabinya ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Boleh baca itu. Jadi pas Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah baca salawat dulu Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah baru Allahumma ati ya. Nah ya Allah berikanlah fadilah, keutamaan ya, kebaikan, keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau itu nggak hafal cukup Ibu baca salawat saja. Bapak baca salawat sudah sah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lewat karena cepat ya, nggak terlalu lama. Baru ke Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq ya. Begitu. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya, misalkan yarhamukallahu wal afiyah, semoga engkau diberikan rahmat dan afiyah. Boleh. Assalamualaikum ya Umar ibnu Khattab. Oh ya. Begitu. Nah, lalu di Raudhah nih Bapak Ibu salat. Ya, ini menjadi tempat yang memang ya orang-orang bertujuan untuk bisa ya sholat atau berdoa di Raudhah, mustajab di sini. Ya. Kalau nggak sempat sholat, ya berdoa juga cukup, nggak apa-apa. Sholat apa? Ya boleh sholat sunat. Kalau waktu pagi duha boleh. Sholat hajat boleh. Sholat taubat boleh. Apapun ya, sholat syukur wudu boleh. 2 rakaat langsung berdoa. Dan jangan egois. Kalau sudah selesai mundur atau langsung ke depan keluar.
ulah asa wah orang hayang cicing we batur encan gitu karunya haji pura-pura we kieu semua pada kadangu gitu tah indit. Nah Bu, kita mah jadilah seorang peziarah yang baik ya, yang disiplin, yang taat, dan juga yang non tidak egois. Berikan orang lain kesempatan juga mau berdoa di situ, kita keluar. Dasami wae. Bahkan kalaupun tidak diraudah juga Bu, doa mah dimanapun mustajab. Iya. Nanti bahkan suka ada Bu, Pak, pengajian orang-orang Arab itu ya menyampaikan, kalau nggak sempat ke Raudhah tidak apa-apa katanya. Anda mau berdoa di belakang masjid pun itu sah dan itu mustajab. Ini adalah tempat Nabi ya, gitu. Kan Nabi juga mendoakan ya, salatun fi masjidi hadza ya, afdalu min alfi salatin. Lebih baik dari 1000 kali sholat. Di sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali kebaikannya, afdolnya dari masjid yang lain. Illa kecuali Masjidil Haram. Berapa ribu di Masjidil Haram? 100.000. Alfu mi'atin afdol min alfi mi'atin salah fi masiwahu. Gitu. Jadi yang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya atau kebaikannya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kecuali di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Bayangkan ya. Nah jadi sholat apapun di sana itu kemudian berdoa mustajab ya. Oh ini tidak. Sebentar Pak. Tidak. Ya boleh Bang Bu. Tidak bergerak tapi itu muncul. Coba jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Ya. Kalau umroh yang pertama ya itu bareng Bapak Ibu ya, bareng. Nanti kalau misalnya sudah 1 kali yang pertama itu kan kita beberapa hari di sana ya sudah hafal tempat medan lah gitu ya. Kalau mau umroh lagi silahkan ya, tapi kita fasilitasi kalau misalkan perlu diantar. Untuk mikotnya ya, mikotnya biasanya kan di Masjid Aisyah itu ya, di Tanim itu sekitar 5 kilo dari Masjidil Haram, diantar. Ya. Difasilitasi, ya diantar. Ya bisa. Kalau mau, jadi gini Bu, istilah umroh sunnah itu sebenarnya gini. Ini memang perbedaan para pendapat ulama ya, perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah sendiri, itu setelah haji itu tidak pernah melakukan umroh lagi, gitu ya. Yang Nabi sering lakukan adalah tawaf sunnah. Di Nabi itu setiap kali ke Haram, kalau nggak sholat tahiyat masjid dia tawaf. Karena gantinya sholat sunat tahiyat masjid adalah tawaf sunnah, gitu. Coba sekarang Bu. Tapi pami ibu badai ngaumrohkeun. Misalnya badai ngaumrohkeun paman gitu nya yang udah sakit atau nggak pernah atau yang udah meninggal tiasa. Nah, itu yang diantar sama kita. Ayo Bu, kita antar. Atau nanti ada masa satu waktu di mana semuanya ingin mengumrohkan saudara. Nah, itu mah bareng-bareng. Ya, biasanya sekalian kalau ada ziarah. Karena pas ziarah itu
ziarah itu nanti kalau misalnya kita ke Armuzna itu nanti ada tempat Ji'ronah namanya, mikot dari situ. Kalau kita tadi ke Hudaybiyah, ke Humaisi, dari Hudaybiyah kita mikotnya. Jadi ada yang bareng-bareng. Nah, tapi cuma sekali aja difasilitasi yang bareng-bareng itu. Ya, jadi satu yang pertama mah yang wajib, kita semua bareng pertama umroh. Nah, setelah itu kalau ada misalkan ada waktu nanti kita umroh bareng lagi, tapi dalam niat kita mau mengumrohkan saudara, orang tua yang sudah meninggal, itu mangga kita bareng lagi. Nah, setelah itu kalau ada yang masing-masing, nah itu sifatnya tidak bareng ya, tapi silakan saja mandiri. Tapi kalau misalnya perlu diantar, kita akan antar untuk mikotnya, gitu ya. Mengapa? Satu orang, Pak. Satu orang. Jadi satu orang. Termasuk badal haji, nggak boleh 2-3 orang, harus satu orang. Dan harus yang sudah haji kalau badal. Kalau umroh kan Bapak Ibu sudah umroh pertama ya. Nah, keduanya bisa mengumrohkan. Saudara, orang tua bisa. Begitu. Ya. Ya, satu orang, Bu. Itu umroh. Gitu, Pak. Ya. Nah, nanti gini Bapak Ibu, boleh jadi pas datang ke Mekah itu ada ibu ya misalnya keluar head. Nah, kan itu nggak boleh tawaf. Gitu. Jadi kalau ada yang head itu berarti kita minta ibu tidak usah ikut tawaf sekarang, di hotel saja dulu tinggal. Kalau sudah bersih, ibu mandi, baru kita antar sama bapak sekalian. Ya, yang head itu tidak ikut bareng, nanti terpisah, Bu. Kan yang lain sudah selesai. Nah, 2 hari kemudian misalnya baru selesai headnya. Nah, nanti diantar. Oh, bisa. Bisa. Kalau itu mah udah. Pokoknya selama tidak head mah bisa. Nanti bapak misalkan suami tetap tawaf. Nah, ibu tinggal dulu di hotel, jangan dulu ya. Nah, sudah 2 hari misalkan informasi aja ya. Nanti ibu sama suami sama saya bareng diantar untuk tawafnya, atau sama ibu-ibu yang lain yang mau tawaf sunnah barengan, saya sama tawaf sunnah gitu ya. Nah, sama ibu yang mau umroh karena belum, udah begitu, Bu ya. Ya. Jadi di Madinah itu nanti Bapak Ibu ziarahnya, satu ziarah dalam itu adalah Masjid Nabawi, itu ke Raudhah, makam Rasulullah, sama pekuburan Al-Baqi ya, kuburan para sahabat. Itu masih kawasan Masjidil Nabawi. Dan di situ tuh ada juga masjid yang lain, Bu. Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar ya. Lalu ada Masjid Bukhari. Tahu ya, Bukhari Muslim itu perawi itu ada masjidnya kecil tapi nggak dipakai, sudah masuk di kawasan masjid yang besarnya gitu, jangan dipakai gitu. Saya juga awalnya nggak tahu, loh kok ada masjid di pojok ini. Saya tanya ke yang mereka kan di situ banyak hotel-hotel yang di bawah itu ada pedagang-pedagang ya, ada pedagang-pedagang. Nah, bergeser nggak? Coba. Nah, ini. Nun. Jadi nanti itu saya tanya, ini masjid siapa? Bukhari. Nah, gitu. Mohon, Bu. Enggak, Bu. Bebas. Bisa. Misalnya Ibu mengumrohkan suami, boleh. Ya, begitu. Mengumrohkan boleh. Mohon. Ya, mohon. Kalau untuk badal haji, Pak, itu sebetulnya tidak ada biaya yang yang sama ya. Jadi tidak seragam sih tiap KBIH itu. Ada yang kalau sekarang tuh saya dengar kemarin 14, ada yang 15, ada yang paling kecil tuh mungkin 13-an lah. Rata-rata di 14-15, Pak, untuk haji itu ya. Tapi nanti tergantung ya, kalau misalnya ada 2 orang mungkin
istilahnya bisa begini Pak, ini kan 2 orang ada diskon misalnya, mangga gitu. Karena kan kita juga suka ngasihnya tuh ke orang juga begitu. Kang ini apa namanya dananya sekian karena 2 orang bapak tuh, jadi ke akangnya ini aja ya sekian, oh ya mangga gitu. Jadi bisa begitu. Tapi rata-rata di kisaran begitu Pak, 13-15. Saran KBIH, mohon KBIH. Nanti kalau misalnya lebih dari 1 misalnya, kalau 1 orang misalkan yang mau badal kan bisa langsung ke saya, pembimbing langsung gitu ya. Jadi bisa ngelihat dari awal. Nah kalau misalkan ada 5-6, yang sisanya itu saya ada teman-teman ada di Mekah. Gitu. Nanti kita kontak teman-teman itu, tolong ya ini dibantu dihajikan, ini biayanya untuk ininya ya, armuna segala macam, untuk hadyu ya, motong kambingnya sama ya, ada hadyu juga. Nanti tolong videokan, tolong fotokan ke saya gitu. Nah itu atas dasar kepercayaan gitu. Makanya jangan sampai orang yang tidak dikenal gitu bisi ya, orang teh mas-masikeun artosna terus tepuguh ngimpokeun henteu, Indonesia henteu dikontak hese kita ulah Pak. Jadi makanya kalau kita di KBIH itu hati-hati ya, kalau misalnya bisa orang Indonesia yang sekarang berangkat sama kita para petugas itu bagus. Kalau enggak berarti memang sama rekan-rekanan kita yang ada di Mekah. Tapi itu harus dipastikan ketemu orangnya, siapa yang mau hajikan ditanya dulu berapa orang ya, sampai kita pengen tahu bacaannya bener nggak gitu kan. Masalahnya gini Bapak Ibu, ya para mutawib yang bantu-bantu di Mekah itu kan tidak semuanya dulunya pesantren gitu ya, tidak, belum tentu semua orang ini kan, mereka mah dalam kaitan bekerja, ada yang supir, ada yang apa namanya asisten rumah tangga, ada yang apa gitu kan. Jadi mesti dicek dulu, pastikan dulu ini bisa nggak gitu. Tanggung jawabnya dunia akhirat soalnya ngebadalin orang gitu loh ya. Gitu Pak Bang Inten ya. Kayak tiasalah sarang KBIH. Nah, kita sambung dulu ya. Nanti sambil ada pertanyaan lagi boleh. Kemudian nanti ini dibaki ya. Doanya tadi Bapak Ibu. Jadi di Baki ini masih di kawasan Masjid Nabawi ya. Batas-batas Masjid Nabawi lah. Pokoknya saya bingung ya memetakannya, apalah sebelah timur sebelah barat dah kudu di ditu langsung kayak langsung diajak, Bapak Ibu ini pekuburan Baki, silakan Bapak naik ke atas. Kalau yang laki-laki boleh masuk ya, tapi kalau untuk perempuan ibu-ibu nggak boleh, itu di bawah saja. Nah kalau laki-laki masuk ke sini Pak, nanti ngelihat ya, karena di sini tuh hampir ada 40.000 sahabat yang wafat dimakamkan di situ. Dan ada hadis Nabi Pak, sesungguhnya nanti ya tanah yang akan pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat adalah Al-Barki Gorkod, Baki Al-Gorkod. Ya, Baki. Jadi pekuburan yang akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat itu nih, Baki. Karena di sini ada 40.000 sahabat Nabi, termasuk di sini ada makam Fatimah ya, Fatimah anaknya. Sini. Abu Bakar sama Utsman kan satu kawasan di dalam di area masjidnya gitu ya. Walaupun ada yang menyebut itu bukan area masjid katanya, tapi di luar batasnya lah. Jadi kan Nabi, Abu Bakar, Umar, ya. Utsman, Fatimah itu di sini. Nah, yang tidak jelas itu makam Sayyidina Ali. Itu masalahnya lebih banyak unsur-unsur politiknya ya. Ada yang mengatakan di Iran, ada yang mengatakan di Irak. Bahwa lebih sawab. Itu sampai sekarang begitu misteri. Ya. Nah, dan semua makam itu begini Bapak Ibu, hanya batu saja ditumpuk sudah. Nggak ada nama, nggak ada pepundennya, nggak ada. Jadi kalau doanya sama-sama aja, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu selesai. Ya. Nah, nanti Bapak bisa gini, kalau kebetulan ada yang dimakamkan bisa ngelihat. Ternyata digalinya itu nggak terlalu dalam, Bu. Ya, apanya, Bu? Biasanya begitu, ada yang ditumpuk. Jadi yang sudah ini ya tinggal rangka saja, itu di atasnya ditambahkan orang. Gitu. Sudah lamun di tempat lain Bu jauh. Wah, makanya
Ya di padang pasir itu atunya di gunung, wah di mana? Itu biasanya untuk ngebuang ini Bu, mobil nura rusak lah, dibuang ke tempat yang jauh gitu. Di sana tuh ada pembuangan sampah kendaraan, ya gitu. Dan di situ mah Bapak Ibu, lamun misalkan nabrak gitunya atau nyenggol atau kagesrek mobil itu taruh di omean, karena mahal, mendingan beli. Ya tuh Bu, di itu mah Pak, taksi ge BMW, Mercy itu taksi, karena berlimpah uangnya. Ya, saya tuh sering kalau di jalan-jalan tuh mobil-mobil bermerek bagus ya, spionnya ngaplek, terus bempernya coplok, anu penyok, biasa. Dan jarang dicuci, belawuk we mobil teh. Ada di mana tuh nyucinya ge? Saya Ibu, air mineral itu harganya ada real, ada yang 2 real. Air aqua nih kayak gini, yang botol itu 2 sampai 3 real. Ari bensin setengah real, coba. Ya, bensin setengah real. Ya. Entah kayak beli badai Bapak itu ngumpulkan we. Meser bensin sing seueur cenah ka Indonesia. Setengah real, tinggal we. Abi teh ninggalnya dina pom bensin gitu, pas ka pom bensin satu ngelihat aja turun. Oh kok 5 titik, berarti kan 50. Nah saya tanya ini 50 apa? Kata si orang itu halalah. Kata halalah itu berarti yang rupiahnya lah, sennya macam orang banyak. Oh 50. Idan ada nisfu real, ayo. Jadi ini setengah real. Iya. Murah cek itu bensin setengah real dia. Aku lah nggak betanya mikir bawa nyandak itu ke Indonesia. Ari bala-bala 2 real coba. Air bensin setengah real sok Bu, Pak. Ada lebih kaya kan. Jadi air tuh susah Pak Bu. Makanya jarang yang nyuci mobil, kecuali pejabat gitu ya. Saya lihat ada sih waktu itu ngelihat ya, tapi biasa ember cuci gitu. Yang ada airnya lah. Mau mah ada meren. Tapi jarang ngelihat pencucian mobil juga diurang gitu ya, jarang. Gitu. Dan tidak ada pajak Bapak Ibu. Di sana mah nggak ada pajak. Jadi mobil yang di sini misalkan harga 250 juta, di sana paling seukur 80 juta. Itu. Makanya murah. Terus juga jalan-jalan nggak ada jalan tol. Jalan seperti jalan tol tapi nggak bayar. Gratis. Ya. Taksi itu dari Haram ke Tanim ya untuk mikot. Kalau mau umroh atau mau umroh sunnah itu kalau musim haji rada mahal Pak, 50 real. Mari Mak. Tapi 50 real itu satu taksi. Makanya kita bisanya berempatnya. Urunan we 15 realan ewang. Gitu naik taksi bareng gitu. Jadi 50 real itu satu taksi. Tapi kadang-kadang si supir teh keur marema apanya? Keur hajian mah dimahalkeun. Tuh sempat Bapak Ibunya jamaah haji, jamaah Jusdai udah masuk mobil dah kereta menawar mah ya sena saurang 5 realnya saya ke Tanim ya kan banyak 20 tilu ya. Ai pas nges masuk teh Bu mintanya teh 25 real seorang. Terus teh oh parah saya akhirnya teh. Oh, anta bakhil, anta itu bakhil. Eta mah ribut, bae da geus hajiannya tengah ihram kan. Lamun keur pakai ihram aduh saya pasti betem we kumaha si supir nyarekan antepkeun daulah para saya kan. Ai kitu mah geus pake bebas pada geus di haram pagi-pagi tuh. Eta para saya. Si ai cek jamaah teh dasar majnun cenah. Atuh pan ngadat deui tah si supirna teh space tong dilayanan lah situ siaran. Dasar kenapa naon cenah bet kitunya jelema teh atuh teh Pak ngaranna ge marema keur hajian sok naik-naikeun we asal gitu. Marema mau hajian sudah. Jadi kade teh aya nu bager, aya nu rada-rada nipu gitu. Harus hati-hati saja Pak Bu. Kemarin petugas haji ya dari Kemenag tuh dokter perawat terus dari Kemenag petugas 4 orang
Iya 4 orang ya waktu itu kan. Paramat cenah udah tadi nganter udah apa harus cenah bareng sok atulah cetek bapak eta sabaraha urang opatannya besok bareng-bareng. Kan nyegat teh mana kan belum pernah haji ya. Nyegat mah tidak kataan ieu besok. Kada ceteknya lamun di ditu salat 2 rakaat langsung ke haram ulah lama. Nya cenah. Baran duka kumaha nya diantar ka itu. Ai si supirna teh hayang kieu enggak usah lama-lama cenanya ilal haram alatul, langsung ke haram. Nya meureun kana bahasa adanya teu apal tepati apal yah we gitu. Ai pas ka tanim teh mau mikot jadi meureun nyantai ka toilet heula biasa ngobrol heula salat heula ikut salat ini salat zuhur berjamaah gitu kan. Dan nya atuh lami eta mengadat langsung minta nate hampir 200 real. Harusnya 50. Wah, cenah Pak, urang kumaha? Makanya keur ihram pan ulah ngambek cenah. Liur cenah kumaha? Pak toya-toya kumaha cenah itu kumaha? Akhirnya udunan nya kapaksa mah aya 200 real. Wah, ditipu cenah didinya. Ya saya ikhlaskan oleh situ, ikhlaskan terus daripada terbener gitu kan umrohnya salah atau cerita kurna paham karena si Arab itu gitu Pak Bu. Nya itu kan bukan orang Arab semua, ada orang Pakistan, India, Somalia, Tamil, ada orang Mesir. Kan musim haji mah Bu banyak yang datang ke sana tuh cari kerjaan. Kan supir-supir itu bukan semuanya orang Arab. Kan tos abigeun menuju 2015 tah nyasar di Madinah ka Mekah. Eta supirna teh memang katanya masih muda, kabeh taros. Anta ahlul Makkah, kamu orang Mekah. Naam, so kitu hayo. Bade ngabohong ternyata. Wah, kurilingan isi kata apa saya bingungnya nah kurma selip mobil tadinya wah jadi macam-macam lah. Akhirnya diajak ngobrol dipaksa saya amin ini anta hakun gitu hakun bener loh kamu dari mana? Nah, ada Misri. Oh di Mesir. Jadi pas musim haji ngalamar pekerjaan jadi supir. Pan haji mah banyak jadi sama pihak Saudi Arabia ya diberikan pekerjaan kan tenaga musiman namanya temus tenaga musiman. Orang Indonesia geser Pak anu kuliah di Mesir, kuliah di Libya gitu ya, di Maroko itu pada ke Mekah kalau hajian itu mahasiswa banyak. Ada yang tugasnya itu di Mekah, ada yang tugasnya di beberapa tempat gitu ya. Itu mahasiswa Indonesia unggul. Anu menerjemahkan kalau ada pengajian itu. Temus namanya tenaga musiman. Tah sama Mesir itu. Jadi pas itu salatnya pantesan teu apal jalan teh orang Mesir ternyata. Atuh hate Bu langsung diperiksa ku polisi. Ku tentara. Da pas ngalewat tentara dinya teh. Meureun salah. Ka mana cenah ieu? Gitu. Ilal haram lah saja. Jadi bukan ini jalannya. Sebentar sana diperiksa we. Jatuh ditaros eta paspor hiji taros. Udin cekabe. Mana? Iya Pak Udin. Tapi di absen pas Rahmat ngacung gitu. Anta ditarosnya kamu sebagai apa? Sebenarnya sebagai pembimbing, ada mandub atau jamaah Indonesia suf. Itu kan eta. Kan aya nantilah ke gelang Indonesia. Oh ya. Paspor ditelok-telok wajah teh Bu. Bising teroris merenya. Ayo beres eta si supirna ayeuna dicecer tidak turun. Wah ditanya macam-macam bising ilegal. Mun ilegal kan eta di penjara Bu. Keluar wah urusan panjang. Urang teu nepi ke Mekahna deui. Teh supir saha nyupiran bus. Ya. Nah eta Bu kantos. Jadi ada hal-hal begitu teh kita harus tanggap gitu. Mobil mogok, mesin rusak itu teh minta ganti segala macam. Ya. Kantos tah. Ya Pak Acep nya nuju orang pertama jeung Pak Acep tah nuju umroh. Ternyata si mobilnya itu mogok bus. Tepatos kadangu, Pak Acep. Tepatos kadangu, Pak Acep. Terus kena caket. Emang kena caket sama Pak Acep kurang ini. Apa? Yes. Pak Acepnya tuh kadang ya. Pak Acep nojo umrohnya bus anu mogok teh anu orang India teh ternyata takut ke si yang bosnya PO itu dudunganana karena si dudunganana teh nyaros bahasa Inggris
Ai si eta teh teu tiasaeun Bu. Lami dioprek-opreknya. Jamaah teh anu apaleun orang-orang ya bengkel oge gitu, orang bengkel. Pak cenah ieu mah moal leres ya. Ieu mah kudu digentos, si tali itu putus kan. Disambung-sambung ke tali nanti teh pacep tali penbel, Pak. Oh, tempelna rusak disambung-sambung gitu kan. Itu geus teu bener si Arab. Akhirnya cekabe teh kunaon sih? Pada bahasa Inggris. Cek teh telepon dia kan. Mani keur ihram Pak, aduh keheul teh. Ya urang keur ihram teh, aduh rek ngambek kumaha sih. Ditanya teh teu pati ieu teh teu jujur gitu. Tempo pakai bahasa Inggris. Halo. Nyarios bahasa Inggrisnya ya betul. Oh, sana di mana? Ini posisinya saya bilang baru mikot di Bir Ali mau keluar. Ini sudah mogok. Saya minta ganti mobil. Minta ganti bus karena sudah nggak memungkinkan. Tolong diperhatikan. Oh ya baik makanya. Oke, just wait. 5 minutes ternyata terjauh ternyata. Dongkap. Orang 1 jam setengahnya ngoprek-ngoprek eta. Keheulna tah Bu. Tapi da kitu mah kan urang ulah ieu nya da aya dalil eta teh wala rafasa wala fusuqa wala jidafil haji. Keur ihram teh ulah ngambek, ulah parasia berbantah-bantah. Eta tadi dinya atau godaan teh. Ieu si supir hese. Akhirnya langsung Pak mobil bus datang. Gitu. Terus kantos di point check aya suami istri gitunya kepada kapisah bus kan 2 bus teh. Da dina eta daftarna kapisah gitu. Hayang ngahiji wae. Atuh si ibuna teh baru ngajeleng karena bus kahiji. Pas dipariksa bus kadua teu aya, makanya bus kahiji geus jalan Pak Bu. Atuh eta mah ditahan 1 jam setengah tah. Di itu mah lamun rada usah-usah kayak itu rada ribet Bu. Nya jeung urang teh kieu nya kahiji bahasa kendala teh kadua budaya berbeda. Gitu. Kadang-kadang kan di itu mah supir kayak si polisi teh bisa disogok deh. Alimun, jadi hese lama gitu. Biasa nama kalau di sana itu katanya suka lebih ke kedudukan lah sama. Jadi kalau bisa dibilangin ada yang lebih tinggi gitu dia baru ngerti. Gitu. Atau suku-suku ini sekarang suka begitu. Ya, jadi ada kalanya begitu. Ya jadi harus ini. Baik Bu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini Baki. Nah nanti dari Baki nanti kita ke Kuba. Ini ziarah luar kotanya. Kuba. Nah ini dalilnya Bu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajril umrah." Nah, barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya ya, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala umroh. Gitu. Jadi kita orang teh pas ziarah ka dieu salat, ada salat duha, salat sunat tahiyat masjid bebas ya. Berapa rakaat? Nah, itu sama seperti kita mendapatkan pahala umroh. Gitu. Nah, terus dari Kuba ke mana? Ke Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud nanti kita akan melihat pemakaman para sahabat. Biasa baca lagi doa Assalamualaikum ya ahla syuhada misalkan ya. Gitu. Ya, seperti itu Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum, doa-doanya ya. Nah dari sini nanti ini mah udah yang kemarin ya. Itu nanti ke Kiblatain. Lewat Masjid Kiblatain. Ada masjid yang kiblatnya 2. Kan dulu kiblat itu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Kemudian dirubah kan menjadi ke Masjidil Haram. Nah ini sejarahnya sudah tercatat dan ada tempatnya masjidnya, yaitu Masjid Kiblatain. Masjidnya 2 kiblat. Saya pernah masuk Pak ke sini, jadi benar. Jadi kiblatnya 2. Oh nuka itu ke Palestina, dia ke Mekah gitu. Ada dua kiblat gitu ya. Tapi sekarang kiblatnya ada pasti ke Mekah ya. Karena kan sudah terhapus kiblat ke Palestina itu. Dan memang hebat ya Pak ya, sudah diprediksi gitu. Kenapa Rasul itu minta kiblat itu dipindah ke Mekah? Ya karena Palestina itu nggak aman sampai sekarang. Kebayang nggak kalau misalkan harus tawafnya di sana? Kumaha itu ya Israel. Nah Israel mau orang sholat kayak senjata mau dikiekeun we tah. Ya. Nah lalu nanti masuk ke, nah ini Gunung Uhudnya ya, Gunung Uhud tadi. Nah nanti baru ke kebun kurma.
Yang dimaksud kebun kurma itu gini Bapak Ibu. Jadi bukan kebun kurma semuanya. Memang ada kebun-kebun kurma, tapi kita nanti masuk ke tokonya. Mah biasalah bisnis para nanti supir ya, travel Mekah, travel di sana, jeung travel Indonesia, jeung Indonesia. Jadi bisnis supaya kadinya heula sok cenah mareli gitu. Jadi kalau mau beli boleh, enggak juga boleh. Tapi juga banyak sih saya juga suka beli gitu. Nanti di harganya dimiringkan sama dianya. Halal nyobaan nih halal Bu. Cobaan we. Ini kurma apa? Ajwa halal, cobaan. Iya kurma naon sukari halal cobaan. Iya kurma naon ya. Nya gitu. Kurma itu kan banyak. Ada 8 jenis kurma itu. Yang apa-apa kenyang aja Bu. Gitu. Boleh. Jadi halal cabut. Misalnya coklat naon ya, coklat Mekah anu halal cobaan gitu. Halal we. Warag ya. Keluar we di toko ya. Warag ngopi we di luar teh. Tah siga kieu ya, sarante gitu. Ya. Bagi Bapak yang masih merokok, nanti tolong diperhatikan. Pokoknya di 3 tempat yang tidak boleh itu ya. Bandara tidak boleh merokok. Kedua di Masjidil Haram, di pelataran pun tidak boleh. Ya, sebetulnya itu kalau ketahuan ganti nih. Kecuali di hotel pun di ruang di bawah. Ya, jangan di kamar. Nah, terus di ruang-ruang begini boleh merokok. Ya. Di Madinah pelataran sampai itu nggak boleh. Jadi 3 tempat tuh. Ya. Nah, jadi kurma itu banyak Bu. Ada kurma Mejdol, ada Safawi gitu. Kalau kurma Nabi itu kurma Ajwa ya, yang paling baik. Kan itu Nabi yang menanam. Gitu. Jadi ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, aku ingin engkau menanam kurma ini, benih kurma ini. Kata Nabi, nah muncullah hadis itu Bu, Pak ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kamu lebih paham urusan dunia. Gitu. Saya mah diutus saya untuk memperbaiki akhlak, lain jang melak korma. Yang muncul orang melak sampel, punya kudu Nabi gitu tuh. Itu urusan dunia kamu lebih paham. Tapi karena dia minta sama Rasul, akhirnya ditanam dengan ucap Bismillah. Dan benar Bapak Ibu, sampai sekarang tumbuh ya dengan lebat. Korma, makanya disebutnya korma Nabi. Korma Nabi, korma Ajwa. Tapi ada misalnya Safawi, Mejdol, terus Sukari, mantep ya. Nah nanti lewat, udah tadi masjid ini kiblatan ya, kalau 2 kali. Nah kalau sempat kita ke percetakan Al-Quran Pak Bu ya. Quran itu sekarang sudah diterjemahkan ke dalam 52 bahasa. Jerman, Perancis, Belanda, wah cetakan Indonesia kayak aya. Nah biasanya kalau misalnya ke percetakan Quran, nanti bapak-bapak itu dikasih Quran 1 hadiah. Bapak-bapak aja, kalau ibu-ibunya enggak. Bapak-bapaknya aja. Ya, dan yang boleh masuk itu ngelihat bapak-bapaknya aja Bu. Nggak tahu si si askarnya gitu, satpam itu kalau ibu-ibu nggak boleh masuk. Jadi rijal ada rijal, laki-laki aja kan masuk. Nah kita ngelihat dari atas ya seperti apa percetakan gini kasih tahu. Tapi nanti kalau pulang ke Indonesia, bapak ibu dikasih Quran satu-satu. Kalau pulang nanti ke Indonesia, pas sudah selesai ya, di bandara itu langsung dibagiin hadiah tuh, Quran. Nah sekarang percetakan terbesar di dunia itu ya percetakan di Madinah Quran itu ya. Itu sudah diterjemahkan ke dalam 52 bahasa Quran itu. Nah ini di museum Bu, Museum Masjid Nabawi. Nah ini. Nah nanti Bapak Ibu akan lihat peta Madinah atau Mekah ya pada saat masa Nabi. Oke, tunjukkan, tanya nomor 3 itu rumah siapa? Ini rumah Abu Jahal. Oh, didinya Abu Jahal. Rumah Abu Lahab mana belah dia. Rumah Nabi sebelah sini. Diceritain sama si ininya. Nah ini orang Arab ini. Kita nyaksiin itu. Itu pas di Mekah teh. Ini rumah siapa? Saya bilang ini rumah Abu Jahal. Oh di dia saya Abu Jahal teh. Berarti WC tilu ya mah Bu. Cina WC tilu. Oh bener cina Pak. Iya, ini jadi WC tilu. Jadi WC nomor 3 teh rumah Abu Jahal dulunya. So kadang kayak Bapak Ibu kan tahu WC nomor 3-nya terkenal tuh. Karena janjian tuh di mana? Di WC nomor 3 we. Jadi WC Bu. Nah ini museum Asmaul Husna nanti. Ya. Nah ini museum kereta api. Ayah Bu kereta api di situ. Teh museumna.
Nah, saya Bu Aid pernah ke museum ini. Enggak, ya peninggalan Turki, tapi di Madinah kan ini. Ada di Madinah. Sebelah timur dari Masjid Nabawi sekitar 3 kilo lah. Bisa jalan, bisa naik taksi. Itu langsung masuk. Itu ada museum kereta api dan ada museum-museum yang lain di dalamnya. Kayak bendera Rasulullah gitu ya, cap Rasulullah, terus macam-macam lah begitu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi itu aspek-aspek wawasan saja ya. Gitu. Setelah Bapak Ibu melaksanakan yang utamanya yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Gitu ya. Nanti kita seperti itu.